wabarakatuh. Alhamdulillah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan wa salawatullahil barril rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyati wal qawli wal amal. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang insya Allah penuh barokah dalam keadaan sehat wa afiah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, sebelum kita memulai pengajian kita ini, marilah kita membaca suratul Fatihah yang tujuannya kita tujukan kepada orang yang sudah meninggal dari saudara-saudara kita yang mukmin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan meluaskan kuburannya. Dan yang masih hidup semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan untuk selalu taat kepada Allah dan dilimpahkan rezekinya yang halal barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga kita mengingatkan untuk saya pribadi dan para jamaah sekalian untuk selalu menghadirkan niat yang baik di dalam kita mengerjakan kebaikan. Salah satunya di sini adalah kita belajar ilmu agama. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Bahwasanya amal-amal perbuatan yang baik itu tergantung kepada niatnya. Jika niatnya baik, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sampai bab yang mana ya? Anggota badan. 7 anggota badan. Bismillahirrahmanirrahim. Maksiat 7 anggota badan. Maksiat 7 anggota badan. Artinya anggota badan itu dalam kamus bahasa Arab ataupun dalam literasi kitab-kitab ulama itu yang dinamakan anggota badan itu 7. Itu maksudnya. Yang pertama adalah maksiat perut. Itu ya. Di antara maksiat perut, yang pertama adalah memakan harta riba. Di situ disebutkan yang dimaksud memakan itu apa? Dengan makna memanfaatkan apapun yang didapatkan dari jalur riba, baik makanan untuk dimakannya atau selain itu. Dalam hal dosa, orang yang menerima riba, orang yang membayar, memasoknya, orang yang mencatat transaksi riba, dan orang yang menjadi saksi transaksi riba sama-sama terkena dosa. Jadi termasuk dari maksiat perut yang kita harus mengetahuinya supaya kita bisa menjauhinya itu adalah riba, memakan riba. Yang dimaksud memakan riba di sini adalah mengambil manfaat, alintifa, mengambil manfaat. Mengambil manfaat itu bukan hanya sekedar memakan, akan tetapi sesuatu yang dihasilkan dari jalur riba, baik itu dimakan atau tidak, seperti apa yang tidak, seperti pakaian.
pakaian dihasilkan melalui jalur riba, melalui transaksi riba, maka juga berdosa. Ataupun minuman ataupun makanan yang ia makan melalui jalur riba, maka itu berdosa. Siapa yang berdosa? Orang yang menerima riba, orang yang membayar riba, kemudian orang yang mencatat riba, dan orang yang menjadi saksi dalam transaksi riba. Jadi tidak hanya orang-orang yang transaksi langsung. Jadi kemarin kita kan menjelaskan bahwasanya riba itu ada berapa kemarin? Ada 4. Iya kan? Ada ribal qard, ada ribal yad, ada riba an-nasa, ada ribal fadl. Iya kan? Itu. Jadi barang siapa orang-orang yang terjatuh dalam riba, transaksi-transaksi yang melalui jalur riba, apapun yang ia hasilkan, baik itu yang dimakan, diminum atau tidak, karena yang dimaksud memakan di sini adalah lintifa, mengambil manfaat, termasuknya adalah pakaian yang ia pakai ketika dihasilkan riba, maka dia terjatuh pada dosa. Dosa apa? Dosa besar. Termasuk dosa besar. Kemarin termasuk riba yang banyak itu kan ribal qard, riba yang melalui jalur hutang, karena sebabnya itu hutang. Jadi harus kita ketahui dan supaya kita bisa menjauhinya. Kemudian yang berikutnya adalah memakan pungutan pajak ini. Jadi dalam Islam itu aslinya nggak ada namanya pajak ataupun bea cukai, itu nggak ada. Al-maksu, ad-dhoribah, itu nggak ada dalam Islam. Apa itu? Harta-harta yang diambil berapa persen dari para pedagang, atau dari tanah, atau dari orang-orang yang kerja, ataupun hasil yang dihasilkan umpamanya berapa persen dari situ, maka dimasukkan ke ke pihak yang berwenang umpamanya. Itu aslinya nggak ada dalam Islam. Bagaimana cara untuk membangun dan lain sebagainya? Kalau dulu itu kan ada namanya Baitul Mal. Baitul Mal itu nanti juga harta-harta yang dikumpulkan di situ. Tentunya orang-orang yang memang ahli untuk bisa mengumpulkan harta-harta dari jalur yang benar-benar sesuai dengan syarat, mentasarufkannya pun, mengelolanya pun, mengeluarkannya pun begitu. Salah satunya adalah seorang penguasa itu boleh untuk mengambil kekayaan orang yang super kaya, sehingga hanya meninggalkan kekayaan makan minum untuk 1 tahun. Kan ada seseorang itu kayanya itu Masya Allah, ada yang 9 keturunan, bukan 7 turunan lagi, 9, 10 keturunan. Berapa triliun? 1000 triliun. Ada yang 3000 triliun. 1 miliar itu berapa? 1000 juta. 1 triliun 1000 miliar. 1000 miliar. Itu bukan hanya 1 triliun, ribuan triliun. Itu berarti berapa keturunan? Ratusan keturunan. Itu boleh penguasa untuk mengambil kekayaannya, hanya menyisakan kekayaan untuk 1 tahun saja, makan minum. Jadi untuk dipergunakan untuk 1 tahun. Jadi awalnya itu makanannya itu uangnya itu digunakan untuk beberapa tahun begitu. Itu bisa ditinggalkan atau diambil oleh penguasa, hanya meninggalkan 1 tahun. Itu boleh. Itu caranya begitu dalam Islam. Berarti kalau seperti itu nanti ada keseimbangan. Jadi bukan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Bukan seperti itu. Bukan seperti apa yang dinyanyikan Roma itu, bukan. Jadi ada keseimbangan antara yang miskin
dengan yang kaya. Itu kalau dalam Islam itu begitu, bukan dari pajak, bukan. Kemudian yang berikutnya adalah memakan harta hasil merampas, nggosok. Jadi nggosok itu di situ disebutkan adalah menguasai hak orang lain secara zalim dan dengan kekuatan gitu. Kayak seperti umpamanya ada seseorang itu punya kuasa punya jabatan. Kemudian ada tanah disengketakan. Kemudian ia ambil secara paksa umpamanya. Padahal dia tidak mempunyai milik. Mengambilnya itu secara zalim, artinya bukan hak dia. Tapi karena dia itu mungkin ingin menguasai harta tersebut, karena dia punya jabatan, akhirnya ia ambil. Maka itu namanya apa? Gosok. Jadi melalui kekuatan. Bisa kekuatan melalui jabatan atau yang lain. Maka itu haram hukumnya. Jadi memakan harta hasil merampas itu tidak boleh. Jadi kalau kita itu tahu seperti ini, maka kalau benar-benar harta yang ia dapat tidak yakin 100% tentang kehalalannya, tentu kita meninggalkannya. Apalagi yang jelas-jelas, apalagi di masa kini, di masa sekarang, orang butuh makan, minum, butuh ekonomi yang mendukung dia di dalam menempuh kehidupan, sehingga apapun ia lakukan, termasuk istilahnya itu remeng-remeng. Ini halal apa enggak ya? Saya kayaknya termasuk ahli waris ini. Tapi tidak kalau menurut syarak enggak, tapi mungkin menurut dia sendiri. Karena keturunan, ada keturunan tapi keturunannya itu sudah 7 turunan umpamanya. Akhirnya tanah tersebut itu Tanah tersebut itu disengketakan. Dengan jalur apapun dia itu memakai bantuan temannya dengan cara memaksa. Itu juga namanya gosok. Kalau tahu seperti itu, tidak boleh dia memakannya. Berarti bukan hak milik dia, bukan milik dia. Dia harus menjauhinya. Kemudian memakan harta hasil mencuri. Kita tahu hasil mencuri. Jadi bukan hanya dinamakan memakan harta orang lain itu hanya mencuri. Kalau mencuri mungkin kita sudah umum mengambil hak orang lain tidak sesuai dengan yang diterapkan dalam syarak. Bukan tanpa izin, pokoknya itu mencuri. Kita udah paham tentang mencuri. Bukan hanya itu saja, termasuk gosok. Termasuk nanti dijelaskan di sini yang dikategorikan itu memakan harta orang lain, berarti hukumnya seperti mencuri. Begitu. Kemudian memakan setiap harta yang diambil dengan muamalah yang diharamkan oleh syarak. Muamalah yang diharamkan oleh syarak. Muamalah yang diharamkan oleh syarak itu kan kemarin salah satunya adalah ketika seseorang memakan makanan itu tanpa akad. Kalau dalam Syafi'iyah kan begitu. Harus ada akad, harus ada transaksi, ada ucapan saya beli, saya terima. Kan begitu. Kalau menurut Malikiyah itu bisa dengan serah terima meskipun tidak pakai ucapan. Tidak memakai saya jual, saya beli. Kalau menurut Malikiyah kan begitu kemarin. Lah, orang memakan makanan yang makanan tersebut itu tidak mengikuti imam ini, tidak mengikuti imam ini. Berarti apa? Berarti itu memakan barang orang lain. Sama seperti halnya dia mencuri, cuma secara formal gitu, secara kayak seperti ilegal, legal gitu. Padahal itu sama hukumnya dengan mencuri. Jadi bukan hanya memakan yang haram itu adalah makan, dikatakan mencuri itu
bukan yang dinamakan haram itu hanya memakan barang curian saja, dan hanya itu saja yang dinamakan curian, bukan. Tapi setiap perkara transaksi yang tidak memenuhi persyaratan, tidak dianggap sah menurut syarak, itu hukumnya seperti memakan barang orang lain. Berarti apa? Mencuri. Kayak seperti mencuri, sama. Jadi haram. Contohnya seperti itu tadi. Setiap transaksi yang transaksinya itu diharapkan oleh syarak. Makanya tidak ada jalan lain, solusi lain supaya kita itu benar-benar amal kita diterima oleh Allah, sholat kita itu mendapatkan pahala dari Allah. Karena syarat supaya sholat itu berpahala itu kan makanan, minuman, kemudian barang pakaian yang ia pakai ketika sholat, kemudian tempat yang ia pakai ketika sholat itu kan harus halal. Iya kan? Kemarin dijelaskan syarat supaya diterima amal, yaitu berupa sholat, ada syarat sah, ada syarat qabul. Syarat sah itu, syarat sahnya sholat itu kan menghadap kiblat, wudu, suci daripada najis. Kalau dikatakan sudah sah, berarti ya tidak ada tanggungan lagi, gugur kewajiban. Tapi apakah mendapatkan pahala? Belum tentu. Jadi ketika dikatakan sah, belum tentu diterima oleh Allah, belum tentu mendapatkan pahala dari Allah. Tapi gugur kewajibannya, tidak dosa, gitu loh. Tapi apa mendapatkan pahala? Belum tentu. Sehingga sholatnya itu mendapatkan pahala, diterima oleh Allah, harus memenuhi persyaratan lagi, diantaranya makanan, minuman, pakaian yang ia pakai ketika sholat, minuman yang ia minum ketika sholat. Maksudnya bukan sholat itu minum, tapi ketika dia sebelum sholat itu minum, masih ada di perutnya kan. Ataupun makanan sebelum sholat ia makan, masih ada di perutnya. Begitu kemudian sholat, ketika itu maka diharuskan sesuatu yang halal. Itu makanya kan kalau umpamanya seseorang itu berdoa banyak sekali, kemudian tidak diterima oleh Allah, mungkin salah satunya adalah makan perkara yang haram, dan kita tidak menyadarinya. Karena apa? Karena ketidaktahuannya. Makanya Nabi SAW itu sangat menganjurkan kepada kita untuk belajar ilmu agama. Bukan belajar ilmu agama itu sebagai sesuatu yang untuk dibangga-banggakan begitu, supaya dia itu sombong terhadap orang lain, bukan. Akan tetapi supaya dia itu bisa memakai untuk dirinya sendiri. Dalam arti memakai untuk dirinya sendiri itu bukan hanya ketika ada orang lewat kemudian dia itu merunduk, permisi, bukan hanya itu. Tapi yang lebih luas daripada itu, supaya ketika dia itu memakan makanan itu benar-benar halal, supaya ketika dia berpakaian itu benar-benar yakin itu adalah halal, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, memakai untuk dirinya sendiri itu bukan hanya itu, bukan hanya akhlak itu saja, tapi ada yang lainnya, yaitu berupa transaksi-transaksi yang supaya kita itu benar-benar menghasilkan dari jalur yang halal, begitu. Kemudian yang berikutnya adalah minum khamr. Nah, khamr itu apa sih? Khamr itu adalah minuman yang melalui proses dan bahan-bahannya itu dari anggur. Bahan-bahannya dari anggur. Jadi ada proses-proses yang yang di situ melalui penginapan, diinapkan begitu, dimalamkan beberapa hari, semakin lama katanya semakin lezat. Katanya begitu. Perasan anggur itu kalau melalui proses yang semakin sulit itu semakin lezat katanya. Makanya kan orang-orang luar itu, naudzubillah,
itu kan minumnya itu dikit karena memang enak katanya, enak dan bisa menghangatkan, apalagi di situasi yang dingin itu bisa menghangatkan. Makanya dalam Islam itu diharamkan dalam keadaan apapun. Tapi perlu diketahui bahwasanya yang dinamakan khamr itu adalah perasan anggur yang sudah melalui proses, sehingga dalam proses itu nanti ada istilahnya itu mengeluarkan bunyi gitu. Kalau sudah mengeluarkan bunyi begitu, itu berarti itulah titik keharamannya sampai di situ. Tapi kalau belum sampai di situ, belum begitu. Kemudian nanti khamr itu bisa menjadi suci lagi kalau sudah hilang cesnya itu, dibiarkan tapi tanpa melalui campuran apapun, menjadi cuka, menjadi khol, menjadi masem begitu. Itu jadi halal. Jadi ada perkara yang haram itu beralih dari haram ke halal melalui istihalah, melalui pergantian. Jadi asalnya haram kemudian halal itu tadi. Jadi kalau sudah nggak ada cesnya, karena kalau masih ada cesnya itu masih dinamakan khamr, yang khamrnya itu adalah haram. Kemudian kalau diendapkan, dibiarkan beberapa saat setelah itu, kemudian cesnya nggak ada, tanpa campuran apapun sehingga menjadi masam, maka disitulah namanya khol. Maka disitu menjadi halal. Beda kalau melalui campuran, maka itu enggak. Nah, kemudian ini juga haram karena berdasarkan ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amalis syaiton, ya kan? Jadi dalam keadaan apapun itu tetap haram. Tidak boleh seseorang itu ijtihad. Ada sebagian orang mengatakan bahwasanya kalau di tempat yang dingin itu boleh saja. Kenapa? Karena lihat dari kemaslahatan orangnya. Ya, kita katakan bahwasanya tidak boleh namanya ijtihad itu kalau sudah ada nasnya. Ijtihad itu bisa diberlakukan kalau nggak ada nasnya, baik itu dari Al-Quran ataupun hadis. Jadi tidak boleh, tetap dalam keadaan apapun, sedikit atau banyak, yang namanya arak itu tetap haram. Tetap haram. Menjadi suci lagi kalau nanti melalui proses peralihan dari masa ces sampai yang itu masam, tapi tanpa campuran apapun. Jadi alami gitu. Kalau nabidh itu adalah proses yang ada kan, kalau kita pernah mondok ada istilah nabidh. Kalau nabidh itu minuman yang memabukkan tapi bukan terbuat daripada anggur. Bisa saja terbuat itu dari kurma. Kan ada kan proses-proses yang sehingga bisa mengeluarkan ces itu, tapi bahan-bahannya dari kurma. Maka itu namanya nabidh, dan itu juga haram. Itu juga haram. Sama dengan arak itu tadi. Hukuman bagi orang yang meminum khamr adalah dicambuk 40 kali bagi orang yang merdeka dan separuhnya bagi hamba sahaya. Seorang penguasa boleh menambah hukuman tersebut sebagai bentuk takzir. Jadi takzir itu hukuman yang tidak ada dalam nas Al-Quran ataupun hadis. Maka itu dikembalikan kepada penguasa. Bisa nanti hukuman tersebut itu bisa dicambuk, ditambah yang awalnya itu hanya 40 menjadi 80 umpamanya. Bisa dipukul, dipenjara. Itu namanya takzir. Jadi hukuman yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran atau hadis, yang itu diserahkan kepada penguasa. Kemudian memakan setiap benda-benda yang memabukkan. Kalau tadi memakan setiap harta, meminum khamr. Kalau ini memakan setiap benda yang memabukkan.
Di situ disebutkan yang padat. Memabukkan iskar adalah merubah akal disertai merasa lebih bertenaga, nasywa dan gembira. Torob seperti telah dijelaskan sebelumnya. Jadi yang berikutnya itu adalah memakan setiap perkara yang memabukkan apapun itu, baik itu yang cair ataupun yang padat. Kalau yang cair itu arak, nabid, ya kan? Kalau yang atau spirtu itu juga sama, ataupun yang lain. Kemudian yang padat ya seperti pil, ekstasi atau apalagi yang lain itu yang memabukkan, yang membuat orang itu apa istilah play, ya itu kata mereka. Itu juga sama, tidak boleh, itu haram. Memakan setiap benda yang najis seperti darah yang mengalir. Asalnya itu memang mengalir. Kalau kita sembelih kemudian ada yang mengucur, itu yang apa namanya, yang istilahnya najis. Haram hukumnya untuk diminum. Beda kalau memang secara asal darahnya itu tidak mengalir. Seperti apa? Hati atau limpa, itu kan darah yang memang asalnya itu membeku, tapi bukan maksudnya darah yang dibekukan. Darah memang asalnya beku, yaitu apa? Limpa dan hati. Itu maka dihalalkan. Beda kalau darah yang asalnya itu mengucur, mengalir, kemudian dibekukan, itu haram. Kan ada kan model sekarang itu, na'udzubillah, darah tersebut itu dibekukan. Itu tetap haram. Itu tetap haram, tidak boleh. Memakan setiap benda yang najis. Jadi apapun benda yang najis tersebut maka dimakan itu haram. Memakan setiap benda yang menjijikkan meskipun suci seperti mani dan ingus. Jadi setiap perkara yang menjijikkan meskipun suci itu kalau kena kita tidak wajib untuk membasuhnya. Kalau mengenai kita, pakaian kita ketika sholat, ya tetap tetap sah karena suci. Tapi apa boleh dimakan? Tidak boleh, haram. Seperti ingus, jangan umpamanya ingusnya keluar kemudian diminum, jangan. Kayak seperti masih kecil itu kan. Nah, begitu juga kalau air ludah yang sudah terlepas dari mulut, sudah diludahkan, diambil lagi. Naudzubillah. Itu jijik kan, menjijikkan. Suci, iya, tapi haram hukumnya untuk dimakan. Beda kalau umpamanya air ludah itu belum terlepas dari mulut, mengumpul umpamanya di di mulut. Suci tidak tercampur dengan yang lain, belum terlepas dari mulut, kemudian diminum lagi. Itu ya suci. Itu suci. Kalau tidak tidak tercampur dengan yang lain, itu tidak batal. Iya, masih di mulut. Tidak. Memakan harta anak yatim. Ini anak yatim nomor 9 itu, tanpa hak yatim adalah anak yang tinggal mati oleh bapaknya dalam keadaan belum balik. Ini yang harus diberi pengertian kepada orang. Banyak orang yang menganggap anak yatim itu, dinamakan anak yatim itu meskipun dia sudah berjenggot. Membuat proposal untuk apa? Untuk anak yatim. Jadi dia biar bisa sekolah dari SD sampai SLTA, sampai kuliah. Nggak boleh. Kenapa? Kalau atas nama anak yatim, perlu diketahui anak yatim itu adalah anak yang ditinggal oleh bapaknya sedangkan dia belum balik. Belum balik, kita kembali kepada kemarin itu pengertian balik. Kalau laki-laki itu kan sudah ada padanya satu di antara
Dua, ada kalanya dia itu mimpi basah, keluar mani maksudnya, atau dia sudah berumur 15 tahun Hijriah. Kalau perempuan ditambah lagi yaitu menstruasi. Jadi kalau perempuan itu sudah ada di antara tiga, menstruasi, keluar mani, ataupun berumur 15 tahun Hijriah, laki-laki sudah ada padanya satu di antara dua, keluar mani dan atau dia itu sudah berumur 15 tahun Hijriah, maka itu sudah balik. Maka itu status anak yatim sudah terlepas. Artinya kalau seseorang itu mencari dana, jangan diatasnamakan anak yatim. Memberikan bantuan kepada orang bisa, tanpa dibatasi dengan anak yatim bisa. Berarti siapapun yang membutuhkan. Tapi kalau diberikan embel-embel ditentukan anak yatim, khusus anak yatim. Wah, saya itu kan capek itu. 10% ke saya, yang 90% untuk anak yatim. Nggak boleh. Itu haknya anak yatim semuanya, sepeser pun tidak boleh mengambilnya. Meskipun dia itu adalah orang yang orang yang mengasuhnya umpamanya. Jadi semuanya itu harus untuk anak yatim, kemaslahatan anak yatim. Tidak boleh kembali untuk kemaslahatan dirinya. Tidak boleh. Kecuali kalau membelanjakan sesuatu kembalinya kepada anak yatim, beda. Paham ya? Jadi harus dijelaskan ini kepada orang-orang bahwasanya yang dinamakan anak yatim itu ini. Berarti kalau memberikan bantuan, kalau anak yatim berarti dilihat anaknya. Makanya kan kalau kita kan ada namanya bantuan untuk aitam. Bantuan untuk aitam. Maka kita ambil ijazahnya ataupun biodatanya, atau yang untuk tanggal kelahirannya itu akte kelahiran itu kita ambil. Biasanya kita maksimalkan itu 8 tahun. Takutnya nanti untuk berhati-hati, karena kan seseorang yang sudah dikatakan haid ataupun keluar mani itu kan minimal dia sudah umur 9 tahun. Ya kan? 9 tahun Hijriah. Makanya kita batasi 8 tahun. Nah, itu untuk memang menerapkan syariat-syariat yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saking kita itu menjaga amanah. Jadi kalau anak yatim bantuan, berarti nanti kita ambil datanya maksimal itu 8 tahun. Syukur-syukur kalau hanya umurnya 5 tahun, apalagi yang masih kecil dan lain sebagainya. Begitu. Jadi kalau bantuan tersebut atas nama anak yatim, itu pengertiannya anak yatim, anak yang ditinggal oleh bapaknya sedangkan dia belum balik. Itu harus hati-hati banyak. Tapi ya kita cara untuk menjelaskannya itu memang harus sopan santun sih. Apalagi yang kita itu di kehidupan yang orang-orang itu merasa semuanya itu bisa, gitu kan. Makanya kita harus memang sopan santun untuk lemah lembut untuk memberikan pengertian kepada mereka. Kalaupun tidak mau, kita jangan ikut-ikutan. Kalau kita ikut-ikutan berarti ya sama, artinya memakan harta orang lain. Kayak seperti ini sama dengan hukumnya mencuri, sama ini. Sama dengan hukumnya memakan harta curian karena bukan miliknya. Jadi sekali lagi bahwasanya anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya sedangkan dia belum balik. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah memakan harta wakaf. Wakaf bentuk jamak dari wakaf. Auqaf bentuk dari jamak wakaf. Jadi memakan harta wakaf artinya apa? Orang yang mewakafkan ini itu dihususkan untuk siapa?
ini saya wakafkan untuk fakir miskin. Berarti kalau orang itu bukan fakir miskin, tidak boleh. Ini dihususkan untuk santri. Berarti kalau dia statusnya bukan santri, tidak boleh. Makanya kan kita di pondok tersebut itu kan biasanya kita tanya, apakah minuman tersebut ataupun makanan-makanan itu terkhususkan untuk santri? Apakah kita sebagai pengajar itu boleh? Kalau orang yang diberi wewenang menjawab boleh, ya kita makan. Kalau enggak. Meskipun kita itu adalah yang mengajar, meskipun kita itu adalah pengasuhnya. Kalau itu dikhususkan pada orang-orang tertentu, tidak boleh selain itu, selain yang diwakafkan itu untuk memakannya. Rumah ini diwakafkan hanya untuk fakir miskin. Tidak boleh selainnya untuk memakainya. Selain orang fakir miskin itu tidak boleh. Itu harus diketahui bersama. Berarti kalau tetap menempati sesuatu yang diwakafkan oleh seorang yang mewakafkan kepada khusus pada fakir miskin, kok dia adalah orang kaya, berarti dia telah menempati tempat yang seperti dia menempati barang-barang curian. Sama, karena itu bukan hak dia. Karena itu bukan barang dia. Sama. Tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh orang-orang yang mewakafkan itu tadi. Kemudian yang berikutnya adalah memakan sesuatu yang diambil dari pemberinya karena malu dan tanpa kerelaan hati darinya. Ada santri satu orang lagi masak mie, kemudian satunya itu nimbrung begitu, nimbrung tetap di situ aja, padahal nggak diundang juga. Kalau nggak diberi gimana gitu kan? Karena itu banyak di teman-temannya. Akhirnya Akhirnya dia beri mie-nya tersebut. Dia beri mie-nya. Kemudian orang yang diberi tadi tahu bahwasanya dia memberi itu karena malu. Karena malu. Haram hukumnya bagi yang menerima pemberian tersebut karena tahu bahwasanya memberinya itu karena malu untuk memakan harta tersebut. Harus dikembalikan. Ada seseorang itu minta bantuan, tapi minta bantuannya itu tempatnya milih dia itu di tempat yang banyak keramaian. Wah, ini kebetulan ini adalah orang yang kaya, sehingga kalau tidak memberi nanti malu itu kesempatan bagi dia. Akhirnya di keramaian dia minta, terus ada di situ. Lah, orang yang mau diminta ini kan malu kalau tidak memberikan, karena di tempatnya tempat umum. Maka haram hukumnya bagi orang yang menerima untuk mengambil apa yang diberikan tersebut. Harus dikembalikan. Kalau tetap dimakan, sama seperti halnya dia memakan harta orang lain, seperti barang curian. Itu. Kalau kita tahu seperti ini, hukum-hukum seperti ini menjadikan kita itu orang-orang yang tidak banyak menggantungkan kepada dunia, tidak tertautkan diri kita itu dengan dunia, karena kita itu ada aturan, mau begini tidak boleh, karena memang itu untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Itu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau seseorang itu belajar Mukhtasar ini dan faham dan benar-benar menerapkan, insya Allah jadi wali. Insya Allah jadi wali. Karena syarat dasar supaya orang itu jadi wali harus mengerti ilmu daruri. Ilmu daruri itu yang mana? Mukhtasar ini. Ilmu-ilmu yang harus kita ketahui supaya ibadah kita itu sah. Itu namanya ilmu daruri. Baik itu bagaimana mengenal kita kepada Allah, bagaimana kita mengenal Rasulnya, bagaimana kita bersuci, bagaimana kita beristinja, bagaimana kita sholat, bagaimana kita berwudu,
bagaimana kita itu menjaga lisan kita, bagaimana kita menjaga hati kita, maka itu akan jadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada seseorang tersebut itu mengaku-ngaku wali, tapi dalam timbangan syara yang kita pelajari ini tidak sesuai, maka kita katakan bukan wali. Loh, bagaimana tahu? Nabi SAW yang memberitahukan kita melalui para ulama, termasuknya melalui kitab ini, yang mengatakan bahwasanya syarat menjadi wali tersebut itu minimal dia tersebut itu adalah orang yang mengerti tentang ilmu yang doruri. Jadi kayak seperti umpamanya ada seorang mengatakan wali, tapi dalam keyakinan ucapan-ucapannya itu bertentangan, bahkan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Seperti umpamanya orang yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya tangan anggota badan, umpamanya meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya mata anggota badan. Itu kan berarti meskipun dia itu bisa terbang, meskipun dia itu bisa berjalan di atas air, kita pastikan bukan wali. Loh, kok tahu kamu? Dari mana kamu tahu? Kan yang namanya wali itu yang mengetahui yang sesama wali. Berarti kamu wali? Bukan. Tapi itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui ulama-ulamanya. Karena kata Al-Imam Asy-Syafi'i yang dia adalah wali mengatakan, mattakhadallahu waliyan jahila. Allah tidak akan mengangkat seseorang itu menjadi wali dari orang-orang yang bodoh. Bodoh tentang apa? Matematika? Bukan. Tapi tentang ilmu agama yang doruri. Itu maksudnya. Makanya itu supaya kita itu yang sebagai orang awam supaya enggak ikut-ikutan gitu loh. Itu wali, kita ngukurnya itu dari ilmu kita gitu. Tidak ikut-ikutan beberapa ribu orang mengatakan wali, tapi kalau menurut ilmu kita itu bukan ada kata-katanya atau kata-katanya yang menyimpang, ya kita katakan pastikan itu bukan seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Jadi makanya ilmu itu penting untuk supaya itu menjadi rujukan kita, supaya nggak ikut-ikutan gitu. Kemudian yang berikutnya maksiat mata. Faham ya kira-kira ya? Insya Allah. Semoga kita diberikan kekuatan untuk bisa menerapkan ilmu-ilmu ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya adalah maksiat mata. Maksiat mata. Di antara maksiat mata, jadi mata itu juga ada maksiatnya. Apa itu? Melihat ke perempuan ajnabiyah, ke perempuan lain, perempuan yang halal untuk dinikah, dengan syahwat, dengan gairah, ke bagian muka dan kedua telapak tangan, dan ke selain muka dan kedua telapak tangan secara mutlak meskipun tanpa bergairah. Itu maksudnya. Jadi termasuk maksiat mata itu adalah melihat seorang laki-laki kepada perempuan, ke bagian mana perempuan lain maksudnya di situ, ke bagian mana, ke bagian wajah dan telapak tangan kalau disertai dengan gairah, meskipun itu bukan aurat. Karena makanya di sini diberi embel-embel kalau disertai dengan syahwat. Ke selain wajah dan telapak tangan itu secara mutlak, artinya meskipun bergairah ketika melihatnya itu ke rambutnya, melihatnya itu ke
pahanya. Makanya orang-orang dulu yang alim itu kan ketika melihat itu ke jalan itu kan menunduk. Karena yang namanya maksiat itu kan di mana-mana. Salah satunya adalah aurat perempuan. Jadi merunduk itu bukan cari barang yang hilang, bukan. Tapi apa? Karena menghindari maksiat. Kenapa? Karena kalau melihat auratnya perempuan itu kan semua badan. Kecuali apa? Kecuali muka dan telapak tangan. Muka ini bukan aurat. Bukan aurat. Dalilnya kalau secara gamblang, di antara keharaman orang ihram bagi perempuan itu menutup muka. Di antara keharaman orang ihram, makanya orang ihram di Mekah itu meskipun tadinya itu bercadar, kemudian dia ihram gak ada yang bercadar karena haram. Itu menunjukkan bahwasanya muka itu bukan aurat. Itu bukan aurat. Jadi melihatnya seorang laki-laki kepada perempuan lain. Perempuan lain itu siapa? Perempuan yang boleh dinikahi. Jadi kalau dari jalur nasab ya, dari jalur nasab jadi kalau dari nasab, saya tulis bahasa Arab aja. Nanti kita artikan bersama. Kemudian kemudian al-bintu, kemudian 3 al-ukhtu, 4 al-khala, 5 al-amma, 6 bintul ukht, 7 bintul akh. Nah, jadi yang pertama dari jalur nasab itu ibu kita. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah ibu kita. Jadi kalau ibu kita ini itu termasuk adalah mahram. Artinya kalau kalau mahram berarti nanti ada auratnya masing-masing. Kalau itu sama-sama mahram. Jadi ini bukan yang dimaksud orang lain. Paham ya? Nanti kita jelaskan aurat dari sesama mahram. Kemudian al-bintu itu anak perempuan kita. Jadi kita dengan anak perempuannya tersebut itu adalah mahram. Berarti bukan ajnabiyah, bukan orang lain yang di situ adalah halal nikah. Paham ya? Kemudian al-ukhtu. Al-ukhtu itu adalah saudari. Jadi saya punya saudari dari bapak ibu atau siapa punya saudari, itu juga mahram. Kemudian al-khalah. Al-khalah itu adalah bibi dari jalur bapak, dari jalur ibu. Bibi dari jalur ibu. Bibi atau pokoknya saudarinya ibu, baik itu kakaknya atau adiknya, itu namanya khala. Pak, bule atau bude. Bule atau bude. Kalau bahasa lain apa? Tante. Tante dan om itu kan laki-laki. Wa, iya wa. Wa dan bibi. Iya itu. Kemudian al-ammah itu adalah saudarinya bapak. Baik itu kakaknya bapak ataupun adiknya yang perempuan. Itu juga apa? Mahram. Artinya apa? Bukan yang di sini yang dimaksud. Jadi haram di sini melihat ke muka dan telapak tangan kepada perempuan lain kalau itu disertai dengan syahwat. Dan haram hukumnya
melihat ke selain muka dan telapak tangan secara mutlak. Artinya baik itu dengan gairah atau tidak, ke selain muka dan telapak tangan itu hukumnya haram. Seperti rambut dan lain sebagainya. Siapa ajnabiyah itu? Orang yang halal untuk dinikah. Berarti selain ini. Paham ya? Paham. Kemudian bintul ukhut. Bintul ukhti itu adalah anak perempuannya dari saudari kita. Apa namanya? Keponakan. Nah, keponakan. Kemudian keponakan perempuan dari saudara. Itu keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Bukan dari saudara perempuan tapi saudara laki-laki. Kalau tadi kan keponakan perempuan dari saudara perempuan. Kalau ini adalah keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Itu adalah mahram. Paham ya? Berarti yang tidak termasuk mahram termasuk adalah ajnabiyah. Itu apa? Anak daripada anak daripada bibi. Paham nggak? Berarti itu adalah sepupu. Berarti itu adalah ajnabiyah. Berarti termasuknya di sini kalau ajnabiyah artinya apa? Halal untuk dinikah. Berarti kalau melihat kepada selain muka dan telapak tangan, meskipun itu tanpa gairah, tanpa syahwat, maka hukumnya haram. Paham nggak ya? Ini dari laki-laki, bukan hanya perempuan. Jadi jangan dianggap lah itu kan kesempatan bagi kita karena dia membuka aurat. Bukan, kita pun terkena. Laki-laki pun terkena begitu. Jadi bukan hanya perempuannya juga. Perempuannya membuka aurat itu juga terkena. Jadi kita pun jangan merasa bahwasanya itu kita aman. Kita itu kan perempuan saja yang berdosa, enggak. Tetap yang laki-laki faktor melihatnya itu yang menjadikan dia berdosa. Paham ya? Ya. Demikian pula perempuan melihat ke laki-laki jika kebagian tubuh antara pusar dan lutut. Pusar dan lutut. Begitu juga demikian pula perempuan melihat ke laki-laki. Laki-laki lain maksudnya di sini. Laki-laki itu kalau melihatnya itu ke bagian pusar dan lutut secara mutlak, artinya meskipun itu bergairah disertai dengan syahwat atau tidak, kok melihat maka itu juga haram. Paha, kalau kita kan Syafi'iyah, maksudnya Syafi'iyah itu kan kalau laki-laki itu auratnya di antara pusar dan lutut. Jadi kalau membuka di antara itu hukumnya haram. Melihat perempuan pada laki-laki tersebut meskipun tidak disertai dengan syahwat, melihat pahanya umpamanya, maka haram. Kalau dulu itu kan naudzubillah, itu ada serwal itu sengaja kasih lubang di bagian pahanya. Padahal itu celana menutupi aurat, tapi sayangnya karena mengikuti model gitu, modelnya apa? Model yang tidak sesuai, yaitu dilobangin bagian pahanya. Maka itu tidak boleh. Jadi bagi laki-laki yang membukanya tidak boleh, bagi perempuannya pun yang melihatnya meskipun tidak disertai dengan syahwat itu juga tidak boleh. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang kita sampaikan karena nanti insyaallah penjelasannya agak luas yang berikutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.